Keadaan timnas negeri Kangguru jelang laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kini sedang tidak baik-baik saja. Kekhawatiran mereka itu bukan tanpa alasan, sebab pemain yang masuk meja perawatan adalah pilar utama mereka. Tak hanya itu saja, jumlahnya pun terus bertambah. Dilansir dari bola.com per 5 Maret 2025, 7 pemain penting Socceroos masih mendekap cedera. Mereka adalah Cameron Burgess, Thomas Deng, Harry Souttar, Jordan Boss, Connor McAlvey, Alessandro Kirkati, dan Riley McGree. Cedera yang diderita beberapa pemain tersebut juga terbilang cukup parah, bahkan sampai ada yang sudah dipastikan tidak bisa merumput lagi hingga akhir musim seperti Harry Souttar. Kehilangan beberapa pemain penting tersebut membuat pelatih Socceroos Tony Popovic harus minum obat sakit kepala untuk memikirkan siapa yang bisa menggantikan peran para pemain tersebut. Mengingat laga melawan Indonesia dan Cina makin dekat. Tony Popovic terlihat pontang-panting cari pengganti yang sepadan dari para pemain tersebut. Ia pun sempat ragu dengan keadaan skuadnya ini jelang bentrok melawan Indonesia dan Cina. Pelatih 51 tahun tersebut sampai dinasehati oleh beberapa media Australia seperti The Roar dalam menemukan pemain pengganti yang sepadan. Tony Popovic ini sedang dalam tahap mode panik. Tidak seperti sikapnya dulu yang tenang dan cenderung sombong saat skuadnya belum dilanda badai cedera seperti ini. Tengok saja tingkah laku Popovic ketika mengomentari kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Garuda. Dengan nada menyepelekan, Tony Popovic mengatakan bahwa Patrick Kluivert belum levelnya mengubah keadaan timnas Indonesia. Menurutnya, tekad Kluivert meraih poin saat bertandang ke Australia adalah hal yang berlebihan. Lupakan saja soal kesombongan Tony Popovic tersebut. Yang jelas kini faktanya timnas Australia pincang secara skuad dan Tony Popovic sedang dilanda kepanikan. Keadaan ini tentu akan jadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia ini nggak boleh disia-siakan begitu saja. Mendengar keuntungan tersebut, publik sepak bola Indonesia pun makin sumringah. Alhasil mereka pun jadi makin berharap Socceroos tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat bentrok dengan Indonesia nanti. Namun dari gencarnya kabar soal badai cedera yang menimpa timnas Australia, timnas Indonesia tetap juga harus waspada dan tak boleh jumawa. Seperti apa kata pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa bin Raja Akram Shah. Raja Isa berpendapat kabar badai cedera timnas Australia bisa jadi merupakan sebuah trik dan cywar yang sengaja dibuat oleh timnas Australia agar timnas Indonesia terlena. Kalau dipikir-pikir masuk akal juga apa kata Raja Isa. Timnas tak boleh terus dininabobokan dengan kabar pincangnya skuad Australia. Timnas Garuda tetap harus fokus pada kekuatannya sendiri, tak boleh menyepelekan begitu saja kekuatan Australia. Apalagi kini Tony Popovic sudah mulai mendapat pemain untuk menambal timnya yang pincang. Dilansir Super Bowl dari The Roar, beberapa pemain sudah disiapkan Popovic sebagai pengganti para pemain yang mendekap cedera. Pemain klub Hibernian, Nektarios Triantis, dan pemain DC United, Kai Rolles, diproyeksikan menjadi duet bek tengah menggantikan peran yang ditinggalkan Cameron Burgess, Hayden Matthews, maupun Harry Souttar. Di sektor bek sayap, Tony Popovic juga sudah menyiapkan beberapa pemain untuk menggantikan peran yang ditinggalkan Alessandro Kirkati, Jordan Boss maupun Thomas Deng. Sebagai calon pengganti di bek kiri, ada nama pemain Hibernian Jack Iredale. Sedangkan calon pengganti di bek kanan ada pemain Dundee United Ryan Strain. Namun kehilangan pemain di sektor gelandang seperti Riley McGree maupun Connor McAlvey tak terlalu berpengaruh. Masih ada pemain seperti Jackson Irvine maupun Keanu Bakus yang bisa menggantikan perannya. Melihat kelemahan Australia yang banyak tertuju pada sektor pertahanan, timnas Indonesia mau tidak mau harus mencecar posisi tersebut. Posisi yang ditinggalkan Harry Souttar, Cameron Burgess, dan Hayden Matthews itu pasti akan jadi celah.
Untuk itu, Patrick Kluivert harus jeli melihat itu. Ia harus bisa memerintahkan anak asuhnya untuk terus menggedor sektor tersebut. Striker timnas Indonesia seperti Ole Romani harus maksimal memanfaatkan kepincangan sektor tersebut. Tak hanya Romani, para penyerang Indonesia lainnya juga harus berani untuk terus melakukan banyak penetrasi ke sektor bek tengah Socceroos. Sebab, dua calon bek tengah Australia yakni Nektarios Triantis dan Kaye Rolles jarang mendapatkan jam terbang untuk bermain di posisi tersebut. Bahkan nih, seorang Nektarios Triantis posisi aslinya di Hibernian adalah gelandang bertahan. Tak hanya posisi bek tengah Australia saja yang bisa dimanfaatkan pemain timnas Indonesia, posisi bek sayap Socceroos juga bisa dijadikan sasaran tembak. Di sisi kiri, Dean James atau Calvin Verdong harus siap terus meneror posisi bek kanan yang ditinggalkan oleh Alessandro Kirkati. Di sisi kanan, Kevin Dix atau Eliano Reinders juga harus memanfaatkan kehilangan bek kiri handal seperti Jordan Boss. Bek sayap yang disiapkan oleh Tony Popovic seperti Jack Iredale maupun Ryan Strain juga tak sejago Alessandro Kirkati maupun Jordan Boss. Di timnas Australia, mereka berdua jarang mendapat menit bermain di posisi tersebut. Bahkan nih, calon bek kiri Australia Jack Iredale lebih sering bermain sebagai bek tengah di Hibernian. Namun apakah dengan mencecar beberapa lini yang pincang dari Australia tersebut Indonesia otomatis bisa dengan mudah meraih kemenangan? Tunggu dulu, itu hanya salah satu cara. Masih ada cara lain yang tak kalah penting, yakni harus tetap mewaspadai pemain kunci Australia lainnya. Jangan lupa loh, mereka masih punya pemain berkelas seperti Jackson Irvine, Craig Goodwin, Nestori Irankunda maupun Kusini Yengi. Artinya lini belakang timnas Garuda juga nggak boleh lengah. Mereka tetap akan menjadi ancaman menakutkan. Meskipun lawan dalam keadaan pincang, ingat kita tetap harus siaga satu. Semoga saja timnas Indonesia tak terkena jebakan Batman Australia soal badai cedera. Seperti apa kata Raja Isa. Berdoa saja yuk, semoga Socceroos beneran keteteran dengan pincangnya skuad mereka.